Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam. Halo. Malam, Kak. Malam, Kak. Malam, Kak. Oke, thank you udah hadir malam ini. Kalau bisa on cam dong, buat yang bisa on cam, buat yang enggak apa-apa sih. Supaya lebih enak memperhatikan wajah teman-teman. Tapi kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Mungkin sambil nunggu yang lain, kita coba share. Oke, kelihatan ya. Kelihatan enggak? Oke, ini kita mulai aja mungkin pengantarnya. Jadi malam ini kita bakal bahas soal pengetahuan dan pemahaman umum bahasa Inggris. Kita belajar di marsiajar.id. Oke, mungkin teman-teman bisa kenalan dulu sama tutornya, yaitu aku sendiri. Namaku Frederick Binsar Gamaliel Manurung. Jurusan atau prodinya sekarang ilmu hukum di Universitas Airlangga. Diterima tahun 2021 tahun ini. Sekarang hadir sebagai tutor pengetahuan dan pemahaman umum bahasa Inggris. Mungkin nanti kalau ada yang ingin connected di Instagram atau di Twitter bisa hubungi atau follow, nanti tinggal chat aja, bakal aku follow back di Frederick Binsar sama ID-nya di Instagram dan Twitternya. Jadi kita hari ini kan bakal bahas soal nih. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan soal secara materinya tuh, aku ada nyediain pretest buat teman-teman. Jadi 3 soal ini, tiap soal diberi waktu 1 menit. Jadi nanti bakal berurut secara 3 menit. Aku bakal hitung pakai timer ngerjain pretest ini. Nah, cara ngerjainnya cukup nanti ditulis aja di kertas buat teman-teman yang ada di rumah, dan nanti pretestnya bakal kita bahas bareng. Jadi ini nanti bakal berurut ya, 3 menit, bakal satu soal 1 menit, langsung ganti satu soal 1 menit lagi. Bisa kita mulai semuanya? Gimana? Boleh kasih responnya? Iya, Kak. Bisa, Oke, Kak. Bisa, Kak. kita mulai ya. Bisa dibaca ya. Ya, soal yang baru bisa dibaca dan dikerjakan. Next, kita ganti soal.
Oke, waktunya selesai ya, teman-teman. Jadi, udah disimpan ya jawabannya, udah ditulis mungkin, atau mungkin sudah dihafal kalau punya penghafalan yang bagus. Jadi, sebelum kita bahas soal pretest tadi, jadi tadi udah panas otaknya mungkin membaca pretest, tiba-tiba langsung disuguhi soal. Aku mau ngasih sedikit cerita, judulnya Bright, judulnya Brief Story of Smart Horse. Jadi kisah singkat tentang, ya ada yang belum siap ya, Liana Tusoliha. Oke, nggak apa-apa, nanti kita bahas. Jadi cerita singkat tentang kuda pintar. Jadi apa sih maksudnya ini? Jadi ada dulu cerita di Yunani kuno bahwasannya terdapat seekor kuda yang terkenal sebagai kuda yang pintar. Nah, kuda ini kenapa disebut pintar? Karena ketika dibilang dua, dia bakal mengetuk 2 kali kakinya. Nah, kuda ini dianggap pintar karena mampu melakukan itu. Tapi, sebenarnya kuda itu nggak benar-benar pintar. Karena sebenarnya dia itu ketika orang mengatakan 3, contoh 3, dia itu mengetuk secara acak, tapi pada saat ketukan kedua, menuju ketukan terakhir, dia itu melihat muka orang-orang sekitar, wajah orang-orang sekitar itu mulai khawatir. Karena takut bahwasannya dia salah mengetuk, salah jumlah ketukan kakinya. Jadi dia sebenarnya nggak benar-benar tahu cara menghitung, cuman dia bisa melihat keadaan bahwasannya sekitarnya itu mulai khawatir saat satu ketukan terakhir disebutkan. Contoh dan dilakukannya. Contoh 5. Saat ketukan ketiga dia masih biasa aja. Ketukan keempat orang mulai khawatir, terus dia memutuskan untuk sekali saja mengetuk, jadi 5. Jadi itu yang dia lakukan terus-menerus. Jadi moral of the story-nya apa gitu? Apa sih maksud ceritanya? Maksud ceritanya itu pinter itu gak ada gitu. Jadi buat teman-teman yang di sini, pada saat membahas soal UTBK ini juga nanti yang kita butuhkan itu bukan kepintarannya, bukan kemampuan grammar atau vocabulary yang jago gitu. Tapi bagaimana kita tahu pola soal, bagaimana kita dapat memahami gimana sih UTBK itu, gimana sih soalnya. Jadi buat teman-teman gak usah malu, gak usah minder kalau memang merasa gak begitu pintar tapi nyoba UTBK, karena sebenarnya kepintaran itu relatif aja. Jadi itu tadi sedikit cerita supaya kita nggak begitu bahas soal terus yang agak membuat kepala pusing. Oke, kita masuk ke pembahasan pretest. Jadi ini soal yang pertama tadi. Ada yang mau secara sukarelawan mengasih jawaban, memberikan respons mungkin? Yo, ada. Kalau nggak mau open mic mungkin boleh coba di komen aja. Gak usah takut salah ya teman-teman. Kita belajar di sini. Gimana, ada? Aku B, Kak. B. Ada yang lain? Gimana? Oke. Langsung kita bahas aja kali ya. Oh, coba kita baca komen. B, 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 semua. Oke, ini pada pinter-pinter nih. Oke. Ya, ya. Ya, betul ya jawabannya tuh B. Caranya gimana gitu? Mungkin ada di sini teman-teman yang nggak tahu arti kata forage secara literal gitu, secara makna kamusnya apa. Apa sih forage ini, kayaknya vocab yang jarang kita dengar gitu ya. Cuman sebenarnya cara memaknainya itu nggak perlu makna kamus, tapi contextual meaning. Jadi makna secara kontekstual. Jadi kita cukup baca teksnya secara menyeluruh, kita baca konteksnya, apa sih ini maksudnya yang dikatakan teksnya. Contoh, kita coba baca, workers forage for food. Worker forage for food. Workers ini bekerja for food, untuk makanan. Kita coba singkirkan dulu apa makna forage-nya. Terus kita fokus saja di situ. Kita langsung lihat opsinya, apa ini outperform. Outperform ini jarang juga ya vocabnya kita dengar. Tapi kalau yang jarang begini coba kita skip dulu. Kita cari yang mungkin lebih kita mengerti supaya menghemat waktu. Jangan kita
mikir apa ini outperform. Kita lihat B ini search. Worker search for food. Pekerja mencari makanan. Ini kayaknya lumayan logis secara bentuk kalimat. Tapi coba kita lihat opsi lain. C, alter. Alter itu kan sesuatu yang berbeda gitu, alter. Yang lain daripada yang aslinya gitu. Jadi kalau workers alter for food, nggak nyambung ya. Baru explore. Nah, explore ini sebenarnya 11-12 kayak search yang bisa mengecoh kita. Cuman, sorry, kalau kita coba cari pemaknaannya, explore ini kan lebih kepada tempat gitu ya, bukan makanan. Tapi kalau search itu kepada benda apa aja. Sementara examine, mengeksaminasi kayaknya jauh lagi. Jadi benar teman-teman yang jawab B tadi, 100 buat teman-teman, udah lumayan pintar, udah pintar lah lebih. Kita coba pembahasan selanjutnya. Gimana? Ada yang mau volunteering? Suka relawan menjawab? Kalau enggak, di komen aja nggak apa-apa. Buat teman-teman juga yang mau interupsi, langsung interupsi aja ya. Nggak apa-apa. Mungkin kayak merasa nggak cocok dengan jawabannya, bisa langsung jawab. Gimana? B, C, A, oke. BCA, Bank Sentral Asia ya. Ini lumayan menarik berarti soal ini. C, A. Oke. Oke, thank you yang udah jawab ya. Oke, kita coba bahas. With all this dynamic movement constantly taking place all over the planet, the phrase dynamic movement can be replaced by, jadi ini kata yang sinonim dengan, ini frasa ya lebih tepatnya, karena dia gabungan kata, dynamic movement. Movement pergerakan, jadi kalau di dalam bahasa Inggris kata sifat ada di depan. Kita tahu mungkin itu umum. Jadi dynamic itu kata sifatnya dinamis, bergerak, pergerakan yang dinamis, pergerakan yang terus-menerus. Coba kita baca opsinya. Yang pertama, continuous change. Change itu perubahan, continuous itu berkelanjutan. Jadi perubahan yang berkelanjutan. Kayaknya sinonim ya, kayaknya sama. Tapi coba kita lihat opsi lain. B, gradual switch. Tadi ada yang jawab B ya. Gradual switch ini, switch itu sama ya, pergantian, perubahan. Gradual itu grade. Mungkin pernah grade 1, grade 2, kita pernah dengar grade itu tingkatan. Jadi perubahan yang bertingkat. Kayaknya enggak ya. Karena ketika dia menjadi dinamis itu dia nggak bertingkat, tapi sifatnya terus-menerus. Sementara C itu kita opsinya active motion. Motion ini juga perubahan, aktif ini aktif, perubahan yang aktif. Sementara D itu, yang C ini kayaknya bisa juga. Jadi ada dua opsi nih, A sama C. Baru D, regular mobility. Mobility perpindahan ya. Jadi kalau kata utamanya aja perpindahan, itu tadi pergerakan udah nggak sesuai berarti. Karena berpindah dengan bergerak itu kan berbeda maknanya sebenarnya. Sementara D, viable succession. Suksesi itu kan penerusan. Jadi ini dari kata utamanya tanpa melihat kata sifatnya kita udah bisa singkirkan dari opsi. Dari pertimbangan kita dari opsi ini. Oke, A dengan C. Yang mana yang paling tepat? Jadi di soal UTBK nanti juga di beberapa soal tryout. Jadi jenis-jenis soal PPU ini banyak yang begini. Ada dua opsi yang biasanya sama-sama benar sebenarnya. Hanya ada yang paling benar. Derajat kebenarannya biasanya lebih tinggi. Persentase kebenarannya. Jawabannya apa? Jawabannya C. Karena kita lihat kata sifatnya. Jadi continuous itu kan berkelanjutan. Sementara aktif itu ya aktif gitu. Jadi dynamic itu tidak sinonim pasti dengan continuous. Tidak bersinonim langsung dengan berkelanjutan. Jadi dinamis itu kan dia tidak
berkelanjutan itu seperti jangka panjang, sementara dinamis itu nggak tentu gitu. Jadi lebih tepatnya active motion. Jadi yang jawab C tadi 100 untuk kalian. Oke, yang terakhir kita, ini mungkin yang agak sedikit sulit, tapi sebenarnya gampang. Have to be sporty. Statement where children are just active as part of everyday life. They do not have to be sporty. Maybe best restate that. Nah ini, maybe best restate that bisa digantikan best. Ini ada pakai kata best. Jadi sebenarnya di tipe-tipe soal PPU itu bisa ada, bahkan bisa ada 3 opsi yang benar sebenarnya. Cuman kita coba lihat yang paling, yang best restate, yang paling bisa menggantikan. Coba kita baca opsinya satu persatu supaya kita bisa memahami konteksnya. Yang pertama, children who are, mungkin kita bahas dulu statementnya. Where children are just active as part of everyday life, di mana anak-anak itu sudah aktif sebagai kesehariannya itu memang dia bergerak aktif gitu. They do not have to be sporty. Mereka tidak harus menjadi sporty. Sporty ini mungkin bisa kita artikan sporty yang kita ketahui secara umum. Jadi rajin berolahraga gitu. Sporty. Jadi kita coba baca opsi A. Apakah sama dengan statementnya? Kita baca opsi A. Children who are active do not automatically mean they will be good at sport. Anak-anak yang aktif tidak otomatis berarti mereka bagus di olahraga. Kayaknya jauh banget ya. Karena kan yang tadi dikatakan yang mereka sudah aktif seperti kesehariannya, mereka nggak perlu lagi rajin berolahraga. Karena memang mungkin kita coba logika aja, orang yang udah aktif sehari-harinya, udah banyak gerak, ngapain lagi dia berolahraga gitu ya. Oh ya, mungkin sembari ada yang pengen jawab juga di komen nggak apa-apa. Oke. Jadi yang jawab A, mohon maaf. Jawabannya mungkin kayaknya, tapi kita coba baca yang lain. Tapi kemungkinan besar salah, soalnya logikanya nggak dapet. Karena children who are active tidak otomatis, jadi anak-anak yang sudah aktif tidak otomatis mereka bagus di sport. Secara konteks sudah berbeda dengan statementnya. Kita coba baca yang B. Being muscular ini berotot. Should not be the aim of children who are naturally active. Menjadi berotot badannya gitu, tidak menjadi aim itu tujuan, target dari anak-anak itu yang sudah natural aktif, sudah banyak gerak sehari-harinya. Nah ini juga kayaknya beda banget dengan konteksnya. Beda banget ya. Jadi yang mungkin jawab B, kemungkinan besar enggak. Karena secara logikanya enggak masuk. Kita langsung lompat ke C. Children's physical fitness. Fitness ini bukan fitness yang kita tahu mungkin tempat fitness ya. Jadi children's itu ada apostrofi S, berarti kepunyaan dari anak-anak itu children physical fitness. Fitness itu kebugaran. Jadi kebugaran fisik yang dimiliki oleh si anak itu is not closely related with their daily activities. Tidak berelasi dekat dengan keseharian mereka. Yuk. Kayaknya ada sedikit nyambung. Cuman coba kita pahami. Jadi banyak juga yang jawab C kayaknya. Children physical fitness is not closely related with their daily activities. Oh, berarti beda dong ya dengan statement. Statementnya menyatakan mereka yang udah aktif berarti nggak perlu lagi berolahraga. Artinya physical fitness-nya, kebugaran tubuhnya itu berkaitan dong dengan kegiatan sehari-harinya. Karena mereka nggak perlu lagi olahraga ketika mereka sudah banyak gerak. Berarti opsi C ini bertentangan dengan statement. Oke, kita coba ke opsi D. Activeness in children does not mean to make the children physically fit. Keaktifan atau banyak gerak dari anak itu tidak berarti membuat anak itu menjadi physically fit. Berbeda ya dengan statementnya ya. Karena di statementnya itu dikatakan ketika mereka udah banyak gerak sehari-hari,
mereka nggak perlu lagi berolahraga karena mereka sudah dianggap memiliki kebugaran tubuh. Berarti ketika kita sudah bahas A, B, C, D itu tidak sesuai, sebenarnya secara otomatis kemungkinan besar E jawabannya. When naturally active, children need no more scheduled sports activities. Tapi ini memang agak mengecoh kita, karena need no more ini mungkin agak mengecoh beberapa orang. Jadi when naturally active, ketika mereka sehari-harinya memang sudah banyak gerak, children, anak-anak, need no more, tidak lagi membutuhkan schedule. Ini dia di depan ini sebagai kata sifat, terjadwal, sports activities, kegiatan olahraga yang dijadwalkan. Jadi sesuai ya, ketika mereka udah banyak kegiatan sehari-hari, jadi mereka nggak perlu lagi sporty, mereka tidak perlu lagi banyak melakukan olahraga yang dijadwalkan secara resmi. Jadi yang jawab E tadi mayoritas jawab E banyak ya. Jawabannya benar. Selamat untuk kalian yang jawab E. Berarti menti-menti di marsiajar.id ini udah lumayan menguasai materi PPU. Nah, kita tadi udah bahas soal pretestnya. Kita udah beberapa udah banyak yang benar. Atau ada yang mau kasih respons dulu? Mungkin merasa tadi Kak, kenapa yang itu begitu-begitu? Atau mungkin dapat kesimpulan dari pretest sebelum kita bergerak ke session 1 bahas soal. Gimana? Lanjut, Kak. Oke, kita lanjut aja. Oke, ready ya? Jadi, ini aku dapat soalnya dari Butet Mengajar. Mungkin yang main Twitter banyak tahu yang Butet Mengajar nih. Kita coba baca teksnya. The marketing campaign that managed to stand out and get great visibility can be definitely. Sorry yang tadi di mute. Soalnya nanti mengganggu teman-teman. Enggak apa, udah di mute. Sekarang kita baca soal ininya dulu atau kita baca soalnya dulu. Ayo, boleh di komen atau mungkin langsung ngomong. Iya, tepat sekali. Berarti udah pada ngerti ya. Kita baca soalnya dulu, karena teks ini bakal banyak makan waktu. Oke, sesuai dengan permintaan teman-teman. Ini ada soalnya. The underlying expression out of the box in the passage means that kata yang ekspresi yang digarisbawahi, jadi ekspresi itu diwakilkan dengan kata out of the box. In the passage mean that, di kalimat itu mengartikan apa? Ini sebenarnya soal yang nggak perlu, iya, udah pada bisa jawab. Karena sebenarnya ini soal yang nggak perlu kita baca teks sebenarnya. Jadi secara kontekstual maknanya udah bisa kita pahami. Coba kita lihat dulu. Out of the box ini kan sesuatu yang di luar kebiasaan gitu, yang unik. Jadi kita coba baca satu-satu. Oke, pada jawab A. Yang pertama, do not follow regulations. Tidak mengikuti aturan. Bisa mungkin ya, karena out of the box dia. Tapi kita coba baca yang B. Demand a lot of effort. Membutuhkan tenaga yang banyak. Enggak ya, ini jauh kali. Jauh banget. Kita coba C. Have a lot of impact. Ini juga jauh. D. Are held outdoors. Bisa nih sebenarnya kalau kita mau nyocok-nyocokkan. Karena kan out of the box, di luar kota. Bisa dong dikatakan diadakan di luar, outdoors. Tapi coba kita baca yang E. Are very creative. Oke, ada 3. Jadi are very creative ini kayaknya cocok juga. Oke, kita coba bahas satu-satu. Nah, kalau kita udah menemukan kebuntuan di sini, baru kita boleh reverse ke teksnya. Jadi di sini kita coba lihat apa sih teksnya. Langsung yang di
annotate aja. Jadi ada annotation, ada yang disorot di sini supaya kita cepat dan nggak lama-lama. Coba baca most out of the box campaigns. Kebanyakan kampanye yang out of the box. Itu berarti kampanye. Like that tend to get amazing bla 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 bla. Tapi di sini ada yang di annotate satu lagi, creative marketing campaign. Jadi ada kata campaign, sama-sama ada kata campaign. Dan itu merujuk pada hal yang sama. Oke, kayaknya udah pada dapat jawabannya nih pasti. Kita langsung lihat lagi soalnya. The underline expression out of the box. Tadi ada do not follow regulations, atau are held outdoors, diadakan di luar, atau are very creative. Gimana, udah pada dapat kesimpulan jawabannya? Iya, benar semua. Jadi jawabannya itu E. Jawabannya itu E. Tunggu ya, kita jawabannya itu E. Kenapa enggak A sih, do not follow regulation? Karena di teks itu sudah refer, sudah menjelaskan, sudah merujuk pada satu kampanye yang kreatif gitu. Jadi sebenarnya udah dikatakan di teks itu. Jadi informasi di teks sudah diberikan. Tapi mungkin kita coba lihat teksnya sekali lagi. Gimana sih biar cepat bacanya itu tadi dapat creative marketing campaign? Artinya kita mulai baca dari most out of the box campaigns. By nature, marketing requires that you keep relevant bla 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 bla. Kita baca aja yang sampai kita dapat poin yang kira-kira berkaitan. Nah, ini kan ada kata campaign nanti kita ketemukan. Jadi tipsnya itu buat teman-teman yang mau menjawab soal PPU, fokus saja pada kata-kata yang pentingnya. Jangan terlalu menyebar di teks itu jadi pusing sendiri nanti. Kita lanjut ke question 2. The underlined word should in the passage is used to express. Nah, ini juga sebenarnya nggak perlu baca teks. Tapi mungkin coba teman-teman boleh coba jawab tanpa baca teks. Oke, Vanessa Angelin B, Laura Vida Renata B, Gia B, Najwa B, Rara B, B. Oke, mulai berganti. E, B. Oke, kayaknya hanya dua, ada B dan E aja yang mayoritas. Tapi coba kita bahas sama-sama. Jadi, should ini mengekspresikan apa? Kan itu garis besar soalnya. Sebelumnya mohon maaf kalau ada suara hewan yang bersuara ya. Jadi, the underline word should. Jadi makna kata should. Apakah should ini menyatakan ability? Kayaknya jauh ya, karena ability itu cocoknya pakai kata can, could, dia mampu. Sementara should itu kan selayaknya, seharusnya, atau be obligation. Jadi banyak yang jawab obligation ya. Tapi coba kita baca aja deh teksnya, supaya kita nggak miss juga. You should just look around and find some inspirations from successful brands in the digital marketing world. Kamu perlu untuk melihat sekitar, look around, dan menemukan inspirasi dari brand itu merek yang ternama di digital marketing, di dunia digital marketing. Ya, mulai banyak yang dapat ilham di sini. Pada ganti jawaban juga mungkin. Ya, jawabannya langsung kita jawab aja kali ya. Udah pada benar jawab. Jawabannya benar E. Kenapa sih E? Kenapa enggak B tadi? Banyak yang jawab B. Kenapa enggak B? Tadi banyak yang jawab B. Karena ini teksnya itu mengulas dan memberikan saran. Jadi dia tidak, obligation itu kan berkaitan dengan kewajiban. Nah, karena teksnya ini sifatnya mengulas, coba kita baca dia kan, kamu perlu deh melihat
di digital marketing world itu yang udah sukses. Jadi teksnya ini sifatnya mengulas dan memberikan saran, masukan. Jadi kalau dikatakan itu kewajiban enggak ya, karena ini bukan hukum, hukum baru bersifat kewajiban. Jadi jawabannya benar teman-teman. Kenapa nggak C, possibility, kemungkinan. Sebenarnya dari katanya aja possibility ini bisa kita lihat berasal dari kata possible. Jadi yang berkaitan dengan possible kata-katanya mungkin lebih cocok. Kenapa juga nggak opportunity? Karena tadi kan dia menyarankan melihat dari teks itu ya. Jadi benar buat teman-teman, tapi tadi ada yang terkecoh sebelum baca teks. Setelah baca teks udah pada benar. Berarti udah mulai ngerti. Next, kita langsung ke question number 3. It is always necessary to blah 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 your marketing strategies to keep up with the changing times. It is always necessary. Itu penting, itu harus, itu dilakukan untuk bla bla bla. Strategi marketingmu supaya tetap mengikuti perubahan waktu. Jadi biar nggak ketinggalan zaman gitu. Oke, ini mesti kita lihat teksnya sih. Karena sebenarnya ini adalah mengubah kalimat yang ada di teksnya. Kita baca teksnya langsung. Oke, mungkin teman-teman bisa coba baca teksnya dulu. Yang langsung yang ditandai aja. Baca teksnya, pahami dulu pelan-pelan. Tak kasih waktu 3 menit lah. 2 menit lah mungkin. Kalau mau baca keseluruhan teks juga boleh. Siapa tahu mau dapat konteksnya. Pelan-pelan aja bacanya. Kita sama-sama bedah soalnya. Sekali lagi kalau ada yang mau interupsi atau yang kurang paham di sebelumnya langsung dibilang. One minute more. 1 minute, 1 menit lagi. Oke, kita langsung bergerak kembali ke soal. Oke, gimana? Coba baca lagi soalnya, 1 menit. Kalau udah dapat kira-kira jawabannya, boleh di kolom chat atau secara volunteer ngasih pendapat, boleh. Secara sukarelawan, open mic. Oh ya, kalau mau di private chat juga boleh. Tapi nggak usah melihat teman-teman ya. Maksudnya nggak usah terkecoh karena teman-teman ngasih jawaban B semua B. Jadi kita di sini belajar. Bukan UTBK asli gitu. Nggak bakal berebut nilai di sini. Tapi mungkin buat yang lebih aman di direct message, merasa lebih nyaman, boleh di private chat, di DM, direct message. Oke, ada yang jawab A, ada yang jawab D, ada yang jawab C. Ini beragam nih. Ada juga yang jawab B kayaknya. Ada juga yang jawab B. A, B, C, D. Hanya E ya yang nggak ada menjawab. Oke, kita langsung bahas aja. Kita baca lagi ulang teksnya. Apa sih yang di Indonesia yang ditandai ini?
by nature, secara alamiah. Marketing requires, marketing itu ya marketing, pemasaran, membutuhkan, requires that you keep re-evaluating your strategy to stay current and update. Jadi marketing atau teknik pemasaran membutuhkan kamu untuk selalu mereevaluasi, meninjau ulang, melihat kembali strategimu untuk tetap current. Itu kan kondisi terkini. Jadi untuk tetap current, untuk tetap sesuai dengan kondisi terkini dan tetap update. Tetap sesuai dengan waktu lah ya. Jadi ini berkaitan dengan teknik pemasaran yang sesuai dengan saat ini. Oke, kita coba baca langsung soalnya. It is always necessary, itu diperlukan untuk kamu bla 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 bla, untuk kamu bla 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 bla, terhadap marketing strategi pemasaran untuk keep up with the changing times. Jadi sesuai dengan perubahan waktu. Jadi ini katanya sama dengan yang tadi kalimatnya. Oke, kita coba dari yang A. Apakah reconsider? Reconsider itu mempertimbangkan ulang. Consider itu mempertimbangkan, itu berarti mengulang. Mempertimbangkan ulang, reconsider. Dengan apa sih tadi? Mengevaluasi ulang tadi ya, re-evaluating. Sinonim ya kayaknya. Sama ya. Kita keep berarti opsi A. Langsung ke yang B. Visualize. Memvisualisasikan, menggambarkan, merupakan dari yang abstrak jadi terlihat gitu di depan mata. Nggak ada korelasinya ya dengan pernyataan yang tadi. Karena yang tadi itu kan tetap dalam bentuk strategi itu kan nggak bisa kita lihat dengan mata. Bisa kita tulis tapi nggak bisa kita lihat dengan mata langsung. Jadi B ini nggak sesuai ya. Atau C, relocate. Locate lokasi, relocate. Melokasikan ulang. Jauh ya, ini kan nggak berkaitan dengan tempat. Strategi marketing itu kan benda abstrak. Jadi nggak bisa kita pindah-pindah lokasinya. Atau D, inspire. Menginspirasi your marketing strategies, menginspirasi strategi marketing. Enggak ya. Invent, menemukan. Enggak juga. Berarti sebenarnya jawabannya enggak jauh-jauh dari ini. Iya, A, reconsider, mempertimbangkan ulang, dengan sama dengan kata yang tadi, re-evaluating, evaluasi, mengevaluasi ulang, mempertimbangkan ulang, ini sama ya. Jadi sebenarnya katanya dari kata re-nya aja, re itu udah sama. Oke, itu tadi untuk soal 1 sampai 3 di sesi 1 bahasa. Jadi kita punya 2 sesi. Jadi dari pretest dan sesi 1 gimana? Menurut teman-teman tuh soalnya susah atau gampang, atau sebenarnya gampang tapi menjebak? Mungkin bisa ada yang mau share open mic, kalau nggak ada boleh melalui chat aja sih. Jawab aja susah kak gitu. Iya, susah-susah gampang ya. Iya, sebenarnya gampang. Betul. Banyak jebakan, menjebak. Oke. Jadi sebenarnya gampang ya, soalnya cuman menjebak. Jadi tadi itu udah memang soal yang lumayan gampang. Selanjutnya kita bergerak ke soal yang sedikit lebih tanda kutip sulit. Jadi mungkin bersiap-siap, tapi tenang aja, kita bahas bersama-sama. Oke, sesuai dengan kesepakatan di awal, kita tidak baca teks terlebih dahulu, tapi kita coba baca soal terlebih dahulu. Ya, teksnya ini ada 4 paragraf. Oke, jangan pusing melihat 4 paragraf yang banyak ini, karena ada di antara 4 paragraf ini yang sebenarnya nggak perlu kita baca nantinya keempat-empatnya untuk menjawab soal. Langsung kita bergerak ke soal nomor 4.
Oke. The paragraph following the passage most likely discusses. Oke. Karena ini soalnya yang sedikit sulit. Di sini aku buat tipsnya itu baca paragraf terakhir. Nah, tadi kan udah aku katakan, ini sebenarnya nggak perlu kita baca semua nanti teksnya. Jadi ini bakal ada soal yang seperti ini, persis seperti ini, biasanya di tryout juga bakal kalian temui. Persis seperti ini. Artinya kan paragraf selanjutnya akan membahas tema yang seperti apa, kira-kira membahas hal-hal yang seperti apa. Kan itu maknanya. Ini soal-soal di TO, di UTBK juga bakal ada. Jadi buat teman-teman, coba biasakan dengan soal-soal seperti ini dan ketahui triknya. Tipsnya tadi udah dibilang, baca paragraf terakhir. Di sini udah aku tampilin. Coba dibaca. Kita kasih waktu 1 menit aja ya. Karena ini satu paragraf. Dibaca, dipahami secara kontekstual. Oke, thank you. Waktunya habis. Langsung kita bergerak ke soal. Silakan baca soalnya. Aku kasih waktu 30 detik aja. Langsung jawab, boleh di chat. Oke. Keren. Jadi di soal yang kali ini, nampaknya sepaham semua jawabannya pada jawab C semua ya. Kita coba bahas. Kira-kira paragraf selanjutnya bakal membahas apa? Kita baca sama-sama lagi teksnya. One way to combat the outbreaks of a sedentary lifestyle. Jadi satu cara untuk melawan, combat itu melawan, risiko penyakit dari kebiasaan hidup sedentary itu menetap. Jadi nggak banyak gerak. Is to walk small bits of exercise into daily routine. Jadi kita mengerjakan olahraga kecil-kecilan, kegiatan kecil-kecilan menjadi kegiatan sehari-hari. It does not matter if we are sweating or feeling like we are working hard as long as we are still moving our arms and legs. Jadi kita nggak masalah berkeringat atau apa, yang penting kita menggerakkan tubuh kita. Stimulating our muscle, bla bla bla, itulah menggerakkan tubuh kita. Exercise, latihan tidak selalu intens dilakukan untuk menjadi efektif. Kita bisa fokus, we can focus on adding just 30 minutes, 30 menit untuk aktivitas yang di luar kebiasaan kita, extra activity into our day, bla bla bla. Jadi membahas kurang lebih sama dengan induk kalimatnya, we can focus just adding. Jadi kegiatan sehari-hari itu bisa ditambahkan ke sehari-hari, gitu-gitu aja sih. Jadi kita langsung jawab apa sih artinya. Opsi A, some cases of the dangers sitting all day long.
kasus yang menyatakan orang duduk sepanjang hari. Jadi ketika kita baca paragraf tadi, kita harus bisa cari tema yang kurang lebih berhubungan atau bakal melanjutkan penjelasan dari paragraf sebelumnya. Jadi kita tadi kan nggak ada sama sekali bahas orang yang duduk seharian ya, sitting all day long. Nggak ada membahas tentang duduk juga sama sekali. Jadi berarti ini totally salah, benar-benar salah opsi A. Kita lanjut ke opsi B. The places we can visit to boost the frequency of our exercise. Dia tadi nggak bilang kita harus menaikkan frekuensi latihan kita, tapi kita bisa berlatih sedikit aja sehari-harinya, itu yang penting ada. Jadi B itu totally wrong. C, kita baca the benefits of maintaining a routine workout on a daily basis. Jadi semua tadi pada jawab C ya. Apa sih manfaat dari maintaining, mempertahankan workout, latihan sehari-hari itu secara rutin? Oke, kita keep dulu jawaban yang C, karena banyak jawab yang C. Kita ke D. Example of simple activities that can promote physical movements. Contoh dari kegiatan-kegiatan simple yang bisa promote physical movements. Oke, kita keep D ini. Sepertinya ada berkaitan dengan itu. Atau E, recommendation on vitamins to take to make our body immune to disease. Nggak ada tadi bahas vitamin. Jadi C dengan D. Teman-teman tadi banyak jawab C, the benefits of maintaining a routine workout on a daily basis. Kalau aku sendiri jawab itu jawabannya D. Kenapa? Karena kalau kita jawab yang C, the benefits of maintaining a routine workout on a daily basis, sebenarnya benefits sudah dibahas di sini. Jadi kan tujuan kita melanjutkan yang belum dibahas di paragraf ini. Sementara kalau C, kita baca the benefits-nya udah dibahas. Ketika kita melakukan workout, maka kita bisa mengurangi risiko penyakit ini. Risiko penyakit dari kebiasaan yang tidak banyak bergerak itu. Jadi kalau kita jawab tadi yang yang C, itu udah dibahas tuh. Tujuan kita kan the paragraph following. Jadi paragraf selanjutnya dari seluruh teks tadi. Nah, berarti jawabannya apa? Jawabannya itu D. Karena tadi kan belum dibahas tuh. Kegiatan apa sih yang bisa dijadikan contoh-contoh kegiatan kita untuk sehari-hari itu yang sebagai menghilangkan risiko penyakit dari kebiasaan hidup yang sedenter itu kan belum dibahas tuh. Dia cuma bilang yang penting kita gerakkan tangan, gerakkan kaki, tapi ya kita menggerakkannya bagaimana. Jadi menurut aku jawabannya itu lebih tepat D dibandingkan dengan C, karena yang C sudah dibahas. Oke, jadi soal yang ini mungkin lumayan menjebak ya buat teman-teman. Jadi lebih cocok menurut aku sih kita jawabnya example of simple activities yang bisa promote physical movements ketimbang benefits of maintaining, karena manfaatnya kan sudah dibilang tadi, menghindari risiko penyakit itu. Ya. Oke, sebelum soal nomor 5, ada nggak teman-teman yang merasa nggak setuju, punya argumen yang mungkin lebih kuat? Jadi kita kan bahas soal nih. Gimana? Atau menurut teman-teman setuju dengan pendapat yang aku kasih tadi? Kalau mau bisa mungkin on mic, kalau enggak mungkin bisa juga melalui chat. Gimana? Kalau setuju mungkin bilang setuju, kalau enggak setuju, Kak menurutku begini. Oke, setuju ya, pada setuju ya. Jadi mungkin ini lumayan menjebak juga buat kita, buat siapapun pasti, nggak mesti kalian, karena memang teks ini kan tujuannya membuat kalian sebisa mungkin salah dalam menjawab. Makanya dia diberikan jebakan. Jadi ini buat jadi pengalaman dengan tipe soal ini, karena ini tipe soal yang bakal kalian banyak jumpai di tryout juga nanti. Jadi bisa dipahami, mungkin kita lihat
tema yang belum dibahas pada paragraf yang terakhir, tapi yang masih berkaitan. Jadi itu kesimpulannya. Kita lanjut mungkin langsung ke soal nomor 5 aja ya. The author's attitude regarding sedentary lifestyle is, bagaimana cara author itu, penulisnya itu memandang terhadap kehidupan sedenter, kehidupan yang lebih banyak berdiam itu. Apakah dia critical? Apakah dia kritis? Apakah dia tidak setuju gitu, kritis, bertentangan? Apakah dia netral? Netral? Oke, banyak, boleh mungkin menjawab di chat sebagian, karena kita bahas soal bersama. Kalau yang merasa nggak pede boleh di DM. Apakah dia reasonable? Reasonable? Apakah dia apologetik? Jadi mungkin apologetik ini artinya itu membela. Jadi dia menganggap sedentary lifestyle ini perlu dipertahankan. Apa dia loathsome? Loathsome itu apa ya? Kita coba baca makna literalnya. Loathsome. Loathsome menjijikkan. Yes, causing hatred or disgust, repulsive. Jadi sama sih. Memuakkan. Loathsome. Tapi kita bisa coba lihat banyak jawab A tadi ya. Kita langsung lihat teksnya aja. Oke. Ada yang digarisbawahi di sini. Tapi alih-alih membahas yang digarisbawahi, yang disorot, kita coba baca pengantarnya. The older we get, the more likely we are to lapse into a sedentary lifestyle. Jadi makin tua kita makin banyak melakukan kehidupan yang diam, duduk, tenang begitu. Ini pengantarnya. Jadi dia juga banyak menyampaikan data di sini. Recent research reports an estimate 67%. Banyak data di sini dari penelitian. Sebenarnya ini bisa mengindikasikan dia berpandangan netral. Karena ilmiah dia pakai fakta objektif dari riset ilmiah. Tapi apa benar? Langsung kita bergerak ke yang sorot. Apa katanya? A sedentary life can affect our health in ways we may not realize. Jadi dia mengatakan ada dampak buruk nih dari kebiasaan kita yang banyak diam aja, duduk aja, tidur aja gitu. And the consequence, kita baca selanjutnya, of too much sitting every day can be adverse. Jadi banyak dampak-dampak dari kebiasaan aja gitu. For example, dia kasih contoh prolonged sitting, like spending hours watching television, hanya nonton aja duduk. Jadi dia banyak menjelaskan sisi negatifnya di sini. Berarti kalau dia banyak menjelaskan, lalu kita baca di paragraf terakhir. Ini juga yang sudah kita baca tadi. Dia pakai kata combat, melawan. One way to combat the health risks. Jadi bagaimana caranya melawan risiko penyakit berarti risiko penyakit yang ditimbulkan oleh sedentary life dia coba lawan. Makanya dia kasih caranya itu melakukan aktivitas. Jadi jawabannya apa? Iya, tadi udah banyak yang jawab sih. Jawabannya itu kalau menurut aku sih lebih tepatnya A. Dia kritis karena menurutnya ini masalah yang perlu sama-sama kita benahi. Kehidupan yang banyak diam duduk aja mungkin dia merasa ini perlu dikurangi dari kehidupan orang, apalagi yang sudah mulai menua. Sementara memang ada kemungkinan jawabannya netral karena dia pakai riset nih. Pakai riset. Tapi kan dia kemudian menambahkan opininya, memberikan penjelasan yang mengarahkan orang untuk meninggalkan kehidupan sedenter tadi. Jadi jawabannya benar A. Lumayan mudah mungkin soal yang ini. Nggak begitu serumit yang soal sebelumnya karena jebakannya nggak begitu berat. Nah nih, question 6. Jadi waktu kita ini tinggal setengah jam. Ini kalau nggak salah soalnya udah soal terakhir ya. Tunggu. Oke, ini udah soal terakhir. Oh, 2 soal lagi. Mudah-mudahan selesai dalam waktu 15 menit. 15 menit selanjutnya kita kasih sesi bebas, mungkin
Ada yang mau nanya perkuliahan atau yang lain-lainnya? Kita coba baca soalnya dulu. Which of the following is the best summary of the passage? Kesimpulan. Ringkasan. Summary ringkasan. Jadi, ini soal yang bakal banyak juga kalian temui di tryout dan juga ada di UTBK. Soal untuk meringkas dari teks. Kita langsung ke teks. Kita balik ke soal, sorry. Ada tipsnya, baca inti tiap paragraf. Biasanya, inti dari tiap paragraf itu ada di kalimat pertama. Jadi, seperti yang aku bilang, nggak perlu kita baca keseluruhan teks. Karena itu bakal makan waktu banyak dan yang ada kita bakal lupa makna dari teks itu. Makanya di sini kita cuma perlu baca tiap paragraf. Dan kebetulan tiap paragraf itu biasanya selalu terletak di kalimat pertama. Coba dibaca pelan-pelan. The older we get, the more likely we are to lapse into a sedentary lifestyle. Makin kita tua, kita makin masuk ke dalam kehidupan sedentary. Kalimat pertama pada paragraf kedua. A sedentary life can affect our health in ways we may not realize. Bisa sebenarnya kita baca sampai situ aja sebenarnya udah cukup. Jadi ada dampak kesehatan buruk dari kehidupan pola hidup yang sedentary yang kadang-kala kita tidak sadari. Cukup di situ aja mungkin supaya cepat. Kita lanjut ke kalimat pertama pada paragraf ketiga. On the flip side, di sisi lain, squeezing in extra movement during the day can have a big impact. Squeezing menambahkan extra movement, pergerakan sehari-hari itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita lebih banyak bergerak sehari-harinya bisa membawa dampak yang besar. Sampai situ aja. Kita lanjut ke inti kalimat pada paragraf terakhir. Satu cara, one way to combat the health risk of a sedentary lifestyle is to work small bits of exercise into daily routine. Berkaitan dengan paragraf 3 ya. Jadi kita banyak bergerak bisa membantu melawan risiko kesehatan. Oke. Jadi tadi udah dapat garis besarnya ya. Kayak kita mungkin balik lagi supaya kita coba pahami. Jadi paragraf pertama dia membahas semakin kita tua, kita makin mengubah pola hidup jadi banyak diam. Nah, banyak diam itu bakal berdampak pada kesehatan kita yang tidak kita sadari. Di sisi lain, dengan makin banyak bergerak, itu bisa memberikan banyak dampak yang baik. Nah, salah satunya cara untuk melawan kebiasaan buruk itu, kebiasaan sedenter dan risiko penyakitnya itu ya dengan banyak bergerak tadi dalam kegiatan sehari-hari kita. Bisa dipahami ya, berarti rentetannya. Oke, kita masuk ke soal. Aku kasih 1 menit coba untuk baca soal dan jawab. Silakan di chat, mungkin secara pribadi lebih nyaman. Silakan, 1 menit. Gimana? Kok belum ada yang jawab nih? Gimana? Ayo. Masih ditunggu jawabannya.
Baru 1 orang. Dua orang. Tiga orang. Empat orang. Satu lagi deh. Oke, 5 orang. Jadi ada yang jawab A, B, dan C. Tapi mayoritas pada jawab B. Oke, masih bergerak juga ini jawaban. Oke. Kita coba langsung bahas. Apa sih singkatan rangkuman dari pembahasan teks tadi? Sebenarnya sudah kita hafal tadi ya, sudah kita ingat garis besarnya. Coba kita baca A. The current sedentary is largely caused by people's tendency to remain idle and unproductive, such as watching TV. Kayaknya ini nggak ada dibahas tadi ya, the current sedentary. Jadi kebiasaan yang sekarang ini untuk lebih banyak berdiam itu disebabkan keinginan orang untuk menjadi unproduktif, untuk menjadi tidak produktif, untuk bermalas-malasan. Seperti contohnya menonton TV. Gak ada tadi ya? Kayaknya bukan karena keinginan orang, tapi karena orang sudah semakin tua, grow older katanya, baru dia menjadi tidak aktif. Coba kita tadi B udah banyak dibahas. Jadi kita skip dulu yang B. Kita bahas yang C dulu. It seems that everybody now is a potato couch. One of the causes is the long hours at work. Penyebabnya adalah banyak jam bekerjanya. Gak ada juga tadi dibahas tentang jam bekerja ya. Jadi tadi kan dikatakan risiko penyakit dari orang yang kehidupannya lebih banyak berdiam diri, yang disebabkan dia makin tua memang makin banyak berdiam diri. Atau D, a sedentary life is likely to distort the circulation of blood in our body. Therefore, it is essential to keep active whenever we can. As a rule of thumb, standing idle is preferred of sustained sitting. Ya, ini ada berhubungan. Sedentary life is likely circulation of blood in our body. Jadi dia tuh berdampak pada sirkulasi darah di tubuh. Tapi tadi juga kayaknya nggak spesifik dibahas ini. Dia cuma membahas penyakit. Risiko penyakitnya nggak spesifik ini. Jadi kita skip. Itu yang altering a sedentary lifestyle with a healthier one, mengganti kehidupan sedenter dengan kehidupan yang lebih baik, yang lebih sehat, bisa one can be done by regularly working out. Oke, berkaitan ya. Tadi dikatakan makin banyak kita beraktivitas, bergerak, bisa membawa kepada kehidupan yang lebih sehat. The longer the exercise, the better the result. Nah, ini kalau nggak salah kita sudah baca di paragraf terakhir tadi. No matter how much the exercise. Jadi nggak begitu berpengaruh berapa lama exercise-nya. Jadi yang udah kita baca dari soal sebelumnya bisa menjawab nih. Berarti ini salah. Oke. Jadi kemungkinan B ya. Kita coba bahas. Being physically inactive for most of the day has been a lifestyle. Oke. Jadi tadi orang yang semakin tua bakal punya kehidupan lebih banyak diam. Maka physically inactive. Maka kegiatan fisiknya tidak banyak aktif di kesehariannya. Oke, ini berkaitan. Unfortunately, sayangnya, gaya hidup ini, this way of life, can harm our bodily well-being. Jadi unfortunately, tanpa kita sadari ini kan sayangnya,
This way of life bisa berbahaya ke tubuh kita, harm our bodily well-being. Nevertheless, the adverse impacts may be reduced by incorporating regular movements on a daily basis. Jadi kegiatan sehari-hari kita bisa kita tambahi dengan aktivitas. Oke, berarti ini sebenarnya sangat menjawab nih B nih. Jawabannya betul nih B. Jadi tadi yang jawab B benar. Memang rata-rata juga yang jawab B. Oke. Jadi tipsnya berguna berarti ya. Tipsnya itu cukup baca inti paragrafnya yang biasanya terletak di kalimat pertama. Jadi nggak usah pusing kalau jumpa soal ringkasan, capek membahas ringkasan semuanya, langsung lihat paragraf pertama. Kita bergerak ke soal terakhir. Based on the passage, adults' well-being will be reasonably improved if. Kita langsung baca tipsnya. Fokus pada informasi teks. Jadi di soal ini kita bakal dihadirkan pada opsi-opsi yang sifatnya benar semua nih. Luas. Opsinya ini bakal menghadirkan kita pada jawaban-jawaban yang luas. Jadi cukup fokus pada informasi yang diberikan teks. Jangan berpikir ngalor ngidul kemana-mana. Oke, jadi sebenarnya supaya kita lebih cepat, di sini udah aku tandain di mana sebenarnya teks yang bakal berhubungan dengan jawabannya. Jadi itu ada di paragraf ketiga sebenarnya. On the flip side, di sisi lain, squeezing in extra movement menambahkan pergerakan yang lebih daripada keseharian kita during the day can have a big impact, membawa dampak baik. For instance, jadi secara langsung berdiri lebih, standing more, lebih banyak berdiri, bisa membantu kita, can help us lose weight, menghilangkan berat badan, dan keep it off. Dan selanjutnya. Everyday activities that incorporate more walking, jadi kegiatan sehari-hari yang banyak melibatkan jalan lebih banyak, also build up muscles, juga membangun otot, which may help us live longer, bisa membawa kita hidup lebih panjang. Researchers, peneliti, telah menemukan have found that loss of leg muscle strength and mass is associated with slower walking. Jadi kehilangan leg muscle itu otot kaki, kekuatan otot kaki dan massa otot kaki itu biasanya karena kita makin pelan jalannya. Speech among older adults. Jadi di antara orang-orang yang tua. Oke, bla 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 ini hanya kalimat penambah biasanya. Slower speech are linked with lower 10-year survival rate. Jadi makin jarang jalan, makin lambat jalan, itu biasanya orang itu lebih cepat meninggal 10 tahun dibandingkan orang yang lebih cepat jalan setelah umur 75 tahun. Oke. Jadi kira-kira apa jawabannya? Silakan 1 menit untuk menjawab sekaligus dibaca. Oke, cukup. Mayoritas menjawab B, hanya 1 yang menjawab selain B, dan kemungkinan yang menjawab selain B itu justru yang benar. Jadi jawabannya bukan B. Kita coba baca. Based on the passage, berdasarkan teks,
adults well-being will be reasonably improved if, jadi orang yang sudah tua itu dia bakal lebih improve, bakal lebih bagus kesehatannya jika kita langsung ke opsi A. They switch from television to the internet. Mereka tidak lagi menggunakan televisi tetapi menggunakan internet. Diganti switch. Gak ada ya tadi di teks ya. Tadi berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. Skip. B. They regularly run to reach the workplace. Kita keep yang B, karena tadi banyak yang jawab yang B. Lantas C. They walk while standing behind their desk. Mereka bekerja sembari berdiri di balik meja mereka. Kita keep yang C, karena tadi yang menjawab selain B adalah C. Lalu D. They avoid commuting or driving to their office. Dia mengendarai kendaraan. Nggak ada kaitannya ya. Berarti kita lompat ke yang E. They engage in household chores more frequently. Mereka menambah kegiatan sehari-hari, kegiatan rumah tangga gitu. Menyuci dan lain sebagainya lebih sering. Nggak ada juga tadi ya dibahas ya. Berarti kemungkinan B dan C. Kenapa tadi aku bilang B ini kemungkinan salah? Kita baca kembali ke teksnya. Mungkin beberapa itu salah kaprah ya dengan run. Jadi regularly run. Karena itu run itu gerakan kaki. Jadi gerakan kaki yang lebih cepat. Padahal yang dikatakan di sini apa? Yang dikatakan di sini more walking. Coba di yang line 3. More walking also build muscles, which may help us live longer. Jadi sebenarnya dia nggak spesifik membahas lari, tapi lebih mengatakan walking, berjalan. Nah, C lebih benar. Kenapa C lebih benar? Karena di sini dikatakan, coba di line 2, standing more can help us lose weight and keep it off. Oke, standing more. Jadi sebenarnya informasi yang diberikan teks sesuai dengan tips ya. Oke, tipsnya apa? Fokus pada informasi yang diberikan teks. Jangan kita menghayalkan sesuatu yang di luar teks. Jadi yang dikatakan teks adalah standing. Berdiri lebih banyak bisa membawa kepada apa katanya? Coba kita baca kembali. Menghilangkan berat badan dan keep it off dan yang lain-lain. Berarti jawabannya sebenarnya C. Karena informasi yang diberikan memang hanya di standing ini. B ini tidak ada. Jadi run itu tadi nggak ada dibahas. Oke. Iya, itu tadi bahas soal seluruhnya, sesi 1 dan sesi 2 sudah selesai kita laksanakan. Tetap semangat buat menti-menti, buat adik-adik yang ada di sini, dan good luck buat UTBK-nya. Apa kata Imam Syafi'i? Jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, jadi belajar pasti capek, lelah, kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Oke, itu sesi bahas soal kita. Mungkin buat teman-teman menti yang pingin sharing, pingin nanya, atau pingin nanya entar berkaitan dengan kondisi UTBK, atau perkuliahan, kehidupan perkuliahan, atau mungkin jurusan, boleh menanyakan, open mic aja. Atau mungkin boleh melalui chat. Sama-sama Indri, sama-sama. Gimana, ada yang mau nanya? Mungkin jurusan Kak, jurusan ilmu hukum itu gimana sih Kak? Katanya itu jurusan Hotman Paris Kak. Atau mungkin katanya jurusan setengah surga setengah neraka Kak.
Tips ngerjain PPU ya, jangan takut. Oh ya, jangan takut membaca teks bahasa Inggris. Dan cukup baca yang pentingnya aja. Karena memang capek sih membaca itu. Jadi lebih baik cari poin yang penting. Jadi nggak usah takut dulu membacanya. Ingat aja pesan kalau kita itu perlu baca yang pentingnya aja. Yang kira-kira kurang penting, lewati aja. Karena kayak tadi kan banyak teks yang sebenarnya kita lewati. Karena sebenarnya nggak bakal berkaitan juga. Jawabannya itu cukup menggunakan teks yang berkaitan. Gimana? Masih ada yang mau bertanya? Mungkin oke, sama tips satu lagi, kenapa itu berkaitan dengan baca yang penting aja, pada saat UTBK itu, teksnya itu lumayan panjang, dan tulisannya itu agak besar, sehingga agak mengecohkan kita. Jadi tulisan teksnya itu agak mengecohkan kita, jumlah waktunya sangat sedikit, karena satu soal itu kurang lebih satu menitan, nggak sampai 1 menit 30 detik juga nggak sampai. Jadi kemampuan skimming reading, membaca yang pentingnya aja, itu sangat perlu. Aku masuk jalur SBMPTN. Jadi ini 14 Agustus itu tahun lalu pengumuman SBMPTN sebenarnya. Tapi kan tahun ini 14 Juni kemarin. Mau masuk UNER juga mungkin. Mungkin mau nanya soal UNER. Oke, mungkin karena nggak ada yang nanya lagi. Oke. Tahu vocab atau maksud dari teksnya, kadang ada iya ya. Itu tadi penting itu kontekstual meaningnya, makna secara konteksnya. Jadi baca teksnya tanpa kita perlu mengetahui makna kamusnya. Contoh nih, dikatakan kan ada nasi. Kita ubah kata makan menjadi kata akan gitu. Kita nggak tahu kata akan ini maknanya apa. Aku akan nasi, katanya. Aku akan nasi, bukan makan nasi. Tapi ketika kita mendengar dia katakan ada nasi, which is nasi itu makanan, maka kegiatan yang dia lakukan terhadap nasi adalah makan. Benar toh? Nggak mungkin aku menikahi nasi, kan nggak mungkin. Jadi kurang lebih contextual meaning itu begitu maksudnya. Oke, karena waktunya juga sudah mau habis, mungkin buat teman-teman yang masih stay, makasih juga yang sudah stay. Bisa ini jadi ke Fiona ya, sorry Fiona. Bisa dibuka linknya, kasih feedback tutornya sebelum kita tutup buat teman-teman. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang hadir. Makasih, semangat. BTW aku tuh gak gap year sih. Tahun lalu kuliah dan kini nyoba UTBK, jadi belajar sambil kuliah. Jadi mungkin ada juga teman-teman yang begitu. Jadi semangat, gak ada kata. Dan aku tuh latar belakangnya SMK, masuk ilmu hukum, linjur, belajar secara mandiri tanpa bimbel. Jadi buat teman-teman yang punya kesempatan belajar di sini, manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan lupa diisi linknya. Ya, direct message lagi, sorry. Jangan lupa diisi linknya untuk feedback tutornya. Oke, itu.